tadi menarik nih, waspada terhadap subjek, orang-orang yang menghadap, yes, terhadap seperti objek. Nah, objek itu berarti harus ada pengecekan dong dari. Oh iya, itu kan udah biasa. Kita kan kerjanya administrasi dan administrasi banyak juga PPAT, ngecek online. Clear atau enggak clear kan gitu. Iya, itu mah biasa. Kan kita emang tugasnya clear and clean. Clean and clear. Kalau beli berlian 4C. Nah, kalau beli tanah 2C. 2C. Kalau beli berlian carrot dan color tambahin. Kalau beli tanah cuma clear and clean. Dicuci, bersih. Berarti nggak sengketa kan gitu. Nggak ada carrot. Ada color juga. Color tetap tanah warnanya apa? Coklat. Yaudah. Berarti kan ini tanah ini nggak sengketa, nggak diakui oleh negara. Memang diakui oleh negara. Kan belakangan ini terjadi kasus kan, sudah diakui oleh negara tanahnya, tapi ternyata direbutin sama orang. Kan gitu. Itu nggak usah dibahas lah. Jadi kasus Lombok. Itu sengketa. Kasus Lombok. Kalau gini, kalau sengketa tanah, Bang, maksudnya pidana. Itu nggak? Nah, itu jangan. Berat. Nah, nggak perlu juga berat. Saya bukan ahli pidana. Dan juga ini himbauan aja dari saya tentang PPAT juga harus tahu, juga notaris. Karena saya ini ibarat dua mata uang, kanan notaris, kiri PPAT, atau dibalik, kiri PPAT dua kanan. Ini menarik nih. Itu. Kita dulu dong yang di otak nih. Kita PPAT juga harus tahu itu tuh undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi, tindak pidana pencucian uang. Korupsi itu maksudnya. Itu kan ada orang yang berkasus pidana, terus ada tuh aset-asetnya yang dimasukkan ke dalam gugatan. Gugatannya. Nah itu kita nggak boleh tuh. Nggak boleh ikut peralihannya. Ya terlibat lah minta jadinya. Ya kalau ada sih teman-teman kita yang mungkin tidak tahu atau karena persaudaraan, itu kan berarti balik lagi ke subjek dong, waspada terhadap subjek. Jadi pokoknya subjeknya itu diri sendiri, kita berlaku, yaitu semuanya tergantung kita menjalankan. Berarti aku kilas balik dikit. Berarti kita waspada terhadap subjek harus benar-benar tahu persis nih subjek ini siapa, apakah bagaimana gitu kah? Kalau uangnya dari mana gitu kah? Itu sekarang harus tuh PPATK. Lalu? PPATK bilang kalau ada keadaan yang mencurigakan. Soalnya gini, kalau mencurigakan tuh gini, kalau ada jual beli, orang katanya gembel gitu. Bukan. Yang kalau aku nggak mau ngeliat subjek yang begitunya. Aku beritikat baik aja mengerjakannya. Dia cash. Nah, itu juga beli rumah 2 miliar cash. Wih, keren banget ya. Iya. Nabung berapa puluh tahun? Gimana? Gue nggak punya mesin uang. Ya, keren banget ya. Jadi itu kita aja yang dewasa, kita bilang ini gimana kalau cash kita lebih baik ke bank. Kita aja baik-baik ngasih tahu. Ya sekarang harus diaduin tuh, yang untung gue udah lewat. Nah ini menarik. Tadi Mbak bilang kan PPAT. Kalau Mbak kan PPAT sebelahnya notaris nih. Kalau nggak salah adalah peraturannya, Mbak tahu lah peraturan PP 3798. Nah kalau aku ngeliat di lapangan nih, jujur aja nih, permasalahan itu muncul di lapangan mana? Lapangan bola. Pokoknya kan Gros kan biasa keliling nih, bisa keliling liputan di Jabodetabek, luar pulau, Sumatera, Kalimantan, liputan lah ya. Ternyata, nah ini nih yang menarik Mbak. Permasalahan itu ternyata bukan terjadi oleh PPAT, mungkin ada PPAT tanda petik ya. PPAT kayak kita normal. PPAT notaris itu ternyata ada juga yang tanda petik, yang memang. Jangan PPAT notaris, ada juga PPAT doang. Ya maksudnya. Dia mau jadi notaris ada. IPAT yang diakui oleh. IPAT. PPAT yang terdaftar di IPAT, yang gelarnya MKN dan sebagainya, CN dan PN gitulah. Ternyata permasalahan itu pas aku ke lapangan, Gros ke lapangan itu. Ada juga permasalahan dari yang namanya PPATS camat. Dan selama ini kan maaf nih, IPAT kan jarang menggandeng PPATS ya sebagai dewan penasihat. Bukan jarang, emang nggak pernah. Toh diakui juga. Ya aku selama jadi pejabat PPAT sama pengurus belum pernah gabung. Nggak pernah. Nah kan kalau nggak salah di PP 37 itu kan disebut ya ada PPAT, PPATS, sama PT khusus. Mungkin permasalahan di lapangan ternyata bukan hanya dari PPAT,
ternyata PPATS juga banyak yang bermasalah. Dari mana taunya? Karena kalau di lapangan ada datanya ada. Yakin. Bahkan soalnya itu rumah tangga orang nih kalau ngomong. Ya, karena apa? Karena kan itu diatur. Diatur dalam peraturan bahwa PPATS, PPAT khusus yang ngangkat kan Kementerian ATR. Kalau saya berpendapat kita taunya dulu waktu sekolah. Waktu PSN aku taunya sekolahnya aja ya. Waktu zaman Pak Profesor Budi bilang kalau camat itu Profesor sama Ibu Ari Galung almarhum. Tuh kan, ketuaan banget seniornya kan. Udah tahu dosennya itu dosen tua semua. Kalau Bu Ari banyak yang diajar oleh MKN. Iya. Dia udah meninggal. Nah, makanya udah tua bener kan, udah meninggal lagi. Berarti yang di depan kita ini wow, tua bener senior. Wah. Soal tua muda bukan urusan ya. Yang penting ilmunya. Yang penting ilmu. Oke. Wah, azan. Dia lagi pertanyaannya. Ini gimana dulu? Yang itu dulu, masalah PPAT ternyata banyak permasalahan juga muncul dari PPATS yang camat. Yang notabene, maaf, aku sedikit kasih gambaran nih Mbak ya. Ini gimana? Ternyata lagi sibuk ngurusin ajan. Nah, kalau PPAT yang notaris atau PPAT-nya aja atau yang tergabung di IPAT, itu kan minimal ada persyaratannya wajib MKN, wajib SPN, wajib CN. Kalau yang kita kandidat sarjana minimal kan S2 deh sekarang deh ya. Kita ambil lihat gambaran sekarang. Nah, kalau yang PPATS kan nggak mesti. Kalau dia camat, dia gelarnya sarjana. Dia ada masalah emang PPATS. Jadi gini, kalau menurut saya nih ya, kalau PPAT sementara itu diberikan daerah yang dimana nggak ada PPAT. Biasanya. Terus dia belum ada PPAT, jadi dia berfungsi untuk menangani tanah-tanah yang belum bersertifikat. Diri, kekitir, persil-persil yang belum kekitir, surat keterangan tanah diperlukan. Karena apa? Yang tahu tanah tersebut di kelurahan tersebut, kecamatan dan kelurahan. Dan dia adalah pegawai masuk dari Pemda kan, masuk APBN, dan dia digaji. Ya iyalah. Nah, PPAT nggak digaji yang saya harus mencari sendiri, dan semua dukungannya, support dan materialnya kita mengadakan sendiri. Tapi kalau camat itu kan diangkat sama Kementerian ATR. Menteri ATR sama diangkatnya Menteri ATR, cuman dia menjalankan fungsinya kalau tanah-tanah yang belum bersertifikat. Saya juga pernah nih, alami di Jagakarsa kan banyak tuh tanah-tanah yang girik. Itu saya kasih camat. Kenapa? Saya nggak mau ngerjain karena saksinya mahal. Mending aja dia yang ngerjain udah. Kasih aja deh pembagian rezeki. Oh gitu. Dan tapi kan kalau di PP itu kan kalau boleh, jumlah harusnya sih boleh kita ngerjain. Nah, jadi ada dua deh solusinya deh kalau menurut saya nih sama praktek. Bila mana kita merasa tanah tersebut camat yang lebih dominan, ya kita kerjasama aja. Biar camat yang menyelesaikan. Ya dalam soal itu win-win ya. Win-win solution aja. Tapi kalau klien itu menginginkan kita sebagai PPAT yang turun tangan, mungkin kerjaannya cukup signifikan atau mungkin ada rahasia-rahasia terkandung dalamnya gitu. Nah, itu kita turun tangan dan kita juga bicara. Nah, itu biasanya saksi dia bayar. Enak sama camat, uang saksi dapat, uang ini dapat. Enak jadi camat ya. Kalau kita udah ditawar terus. Tapi kalau menurut aturan gimana Mbak? Kalau di aturan kalau nggak salah nih, tolong dikoreksi. Kalau nggak salah, nggak tahu pasal ini. Kalau suatu wilayah jumlah PPAT-nya sudah memenuhi kuota, maka kan camat nggak berfungsi sebagai PPATS dong.